Lagi ngapain, Liv? Biasa man, lagi cari referensi tugas buat minggu depan. Minta waktu sebentar, boleh nggak, Liv? Boleh. Ada apa man emangnya? Kamu sudah punya hak pilih kan, Liv? Iya man, emangnya kenapa? Jadi gini, Liv. Kita kan sudah berteman lama. Om aku nyalek di tahun 2024. Kamu bisa nggak bantu aku? Maksud kamu apa? Bantuin om aku, Liv, biar punya banyak pemilih. Uang apa ini man? Alif, jangan diterima. Itu politik uang namanya. Udah, terima saja. Teman-teman yang lain sudah memilih om aku kok. Alif, biar aku kasih tahu ya. Politik uang itu dilarang dalam pemilu. Ada sanksi pidananya loh terhadap larangan politik uang. Ada sanksi pidananya? Iya, sanksi pidana. Jadi, larangan praktik politik uang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kamu tahu dari mana, Ziad? Nah, ini. Jadi aku punya aplikasi yang namanya SmartLeg. Di sini banyak informasi tentang kepemiluan, termasuk informasi larangan tentang politik uang. Kalau gitu, sorry ya man. Ini bukan masalah kita udah berteman lama. Tapi kalau masalah hal ini aku nggak bisa bantuin. Ini aku balikin lagi uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Esai Alkes Universitas Indonesia, Yang kami hormati panitia Lomba Esai Alkes Universitas Indonesia, serta yang kami banggakan teman-teman finalis Esai Alkes Universitas Indonesia. jalan-jalan ke UI, Ulangnya membawa medali kami dari Cahaya Madani. Mari simak prestasi kami. Tak kenal maka atas saya. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. saya Muhammad Walid Banjarnegara. Saya Zeta Dini Saludi dan saya Muhammad Firmansyah. Kami dari SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan bangga kami mempersembahkan karya esai kami dengan judul Smart Eskalasi Transparansi Penyelenggaraan Pemilu melalui Sistem Informasi Pemilu Terpadu atau SIPAT guna mewujudkan pemilu demokratis. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia akan menggelar pemilihan umum secara serentak pada tahun 2024 mendatang. Jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi di Indonesia. Lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 2024 mendatang untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu 2024 nanti, generasi muda akan mengalami lonjakan yang signifikan dalam jumlahnya yang akan mendominasi pemilih secara nasional. Dengan porsi 56% atau sekitar 114 juta, separuh diantaranya akan menjadi pemilih pemula. Namun, polarisasi, misinformasi, dan disinformasi di media sosial menjadi isu utama menjelang pemilu nanti. Kurangnya edukasi pada masyarakat juga menjadi perhatian penting agar nantinya pemilu dilaksanakan sesuai apa yang kita inginkan. Informasi mengenai kepemiluan dan edukasi politik menjadi harapan untuk mencegah dan menangani pelanggaran pada saat pemilu nanti untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Pertanyaan mendasar terkait seberapa penting pemilu bagi kita. Hadirin sekalian, salah satu pilar dalam demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu bukanlah sinonim dari demokrasi, namun pemilu merupakan satu kunci dalam sistem demokrasi itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Menurut Bawaslu, ada 3 komponen penting untuk menjaga integritas pemilu. Yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Memegang peran kunci dalam menjaga integritas pemilu. Yang kedua adalah peserta pemilu. Peserta pemilu yang dimaksud adalah partai politik dan calon kandidat. Peserta pemilu harus menghargai aturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu. Yang ketiga adalah masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu merupakan kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ketiga komponen ini menjadi acuan untuk menilai integritas pemilu di Indonesia.
Melihat penilaian yang dilakukan oleh Pipa Norris dalam publikasinya bersama Max Gumping pada tahun 2019 yang berjudul Electoral Integrity Project menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan skor sebesar 57. Apa arti dari skor ini? Skor 57 yang diberikan kepada Indonesia menggambarkan tingkat integrasi pemilu di Indonesia masih begitu rendah. Artinya, pemilu di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan. Integritas pemilu yang rendah ini nantinya akan mempengaruhi indeks demokrasi di Indonesia. Sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Asas ini harus senantiasa dipegang teguh untuk memastikan dan mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang melibatkan publik dari awal hingga akhir pelaksanaannya. Maka dari itu, perlu adanya upaya dan pendekatan dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Transparansi dalam pengawasan pemilu merupakan cara warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur berdasarkan pasal 93 sampai dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Keberadaan Bawaslu yang transparan dalam memberikan informasi publik memainkan peran utama untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami, mempercayai, dan mengawasi jalannya proses pemilu. Dengan akses yang mudah terhadap informasi, kini masyarakat dapat mengikuti perkembangan pemilu, mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta mengawasi jalannya proses pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karenanya, untuk memperkuat transparansi dalam pelayanan publik terkait pemilu, salah satu langkah inovatifnya adalah dengan menghadirkan aplikasi pintar bernama SmartLake. Sistem aplikasi SmartLake atau Smart Election menggunakan dua perencanaan konsep, yaitu Internet of Things dan Sistem Informasi Pemilu Terpadu atau SIPADU. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik terhubung ke internet untuk berkomunikasi, mengendalikan, dan bertukar data dengan perangkat lainnya. IoT melibatkan tiga unsur utama, yaitu AI, sensor, dan konektivitas. AI merupakan unsur yang memberikan perangkat IoT kemampuan untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan. Kemudian ada sensor yang berperan penting dalam mengumpulkan data sekitar. Tujuannya adalah untuk memahami lebih baik lingkungan dan mengambil tindakan berdasarkan data yang diterima. Terakhir adalah konektivitas, yang mencakup berbagai teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Sedangkan SIPADU dirancang khusus untuk mengintegrasikan dan mengelola informasi terkait kepemiluan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan kesadaran dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Dalam perkembangan zaman, kita telah menyaksikan peningkatan pesat dalam penetrasi internet yang sejalan dengan generasi yang semakin muda. Data dari survei Alpha Research Center pada Juni tahun 2022 mengungkapkan tren ini dengan jelas, bahwa sebagian besar generasi Z di Indonesia sebanyak 97,7% telah mengakses internet. Hal serupa terjadi pada generasi milenial, di mana 90,4% dari mereka telah menggunakan internet sebagai sumber informasi dan interaksi. Generasi X, yang termasuk dalam kategori usia yang sedikit lebih tua, memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 75,9%. Namun pada generasi baby boomers, hanya 48,5% dari mereka yang mengakses internet. Tingginya aksesibilitas internet ini telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia, informasi mengenai pemilihan umum menjadi jauh lebih mudah diakses. Data menunjukkan bahwa pemilu tahun 2024 nanti akan didominasi oleh generasi muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, yang bersama-sama mencapai 56,45% dari daftar pemilih tetap. Generasi X juga memiliki andil yang signifikan, dengan 28,07% dari total pemilih. Partisipasi aktif dari generasi milenial dan generasi Z mencerminkan tingginya kesadaran politik di kalangan mereka, yang berpotensi memperkuat integritas dan transparansi dalam proses pemilu, terutama dalam era teknologi dan informasi. Selanjutnya, kita melihat aspek penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi perhatian penting, terutama bagi pemilih muda dan pemula. Berdasarkan data dari pemilu tahun 2019 lalu, pelanggaran administrasi menjadi dominan, menyumbang 71,6% dari total 6.649 kasus pelanggaran. Diikuti oleh jenis pelanggaran hukum lainnya sebanyak 9,9% atau 656 kasus.
Peningkatan kesadaran hukum antara pemilih dan kandidat, serta transparansi dalam proses pemilu perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat mengurangi jumlah pelanggaran pemilu, terutama pelanggaran administrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, sebuah solusi yang tepat adalah dengan mengembangkan aplikasi Smart Leg. Smart Leg merupakan padanan dari kata Smart and Election. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemilu, pelanggaran pemilu, dan pentingnya pemilu. Smart Leg menyediakan beragam fitur, termasuk konten edukasi pemilu, yang memberikan informasi terkait pemilihan, hak-hak pemilih, proses pemilihan, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Lalu, infografik visual menyajikan informasi tentang pemilihan dengan grafis visual yang mudah dipahami. Selanjutnya, layanan cek fakta untuk memverifikasi kebenaran informasi selama kampanye pemilihan. Dan layanan pengaduan yang memungkinkan pemilih melaporkan pelanggaran atau masalah selama pemilu. Selain itu, Smart Leg juga menyediakan Smart News, yaitu berita terkini seputar pemilihan untuk menjaga pemilih agar tetap terinformasi. Ada juga fitur Tanya Si Padu yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menjawab pertanyaan pemilih dengan cepat dan akurat seputar pemilihan. Aplikasi ini juga memberikan informasi yang lengkap tentang semua tahapan dalam proses pemilihan, serta forum diskusi yang memungkinkan pemilih dan pemangku kepentingan lainnya berbagi pandangan, pertanyaan, dan pemikiran tentang demokrasi. Selain itu, ada fitur Kenali Hindari yang memberikan informasi mengenai produk hukum terkait pemilihan, panduan untuk melaporkan pelanggaran pemilihan, dan cara menghindari pelanggaran pemilihan. Berikut merupakan contoh dari fitur yang terdapat di aplikasi Smart Leg. Pengguna aplikasi disajikan dengan langkah yang sederhana seperti cara pendaftaran akun, login akun, dan profil akun. Diharapkan dapat memudahkan pengguna. Walaupun Smart Leg menawarkan berbagai manfaat, ada tantangan dalam bentuk tingkat literasi digital yang rendah di kalangan sebagian masyarakat Indonesia. Menurut penelitian oleh ekonom senior Indef Afiliani, tingkat digital di Indonesia saat ini hanya mencapai sekitar 62%. Angka ini terendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN lainnya yang mencapai sekitar 70%. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan edukasi digital perlu ditingkatkan agar lebih banyak orang dapat memanfaatkan aplikasi Smart Leg dan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan untuk menjaga transparansi dan integritas pemilu. Kesimpulannya, pemilu merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan eksekutif dan legislatif. Agar dapat mengimplementasikan dengan baik, kita harus menerapkan asas pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga asas pemilu secara luber-juldil dapat diterapkan dengan teknis dan operasional yang baik. Lalu, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, memiliki peran penting dalam pemilu Indonesia dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana pasal 93 sampai dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka dari itu, kami, tim SMAN CMBTS, mengajukan gagasan aplikasi Smart Leg sebagai inovasi yang memiliki potensi besar untuk pemantauan pemilu dengan beberapa menu layanan dasar yang meliputi konten edukasi pemilu, infografik, cek fakta, pengaduan, Smart News, Tanya Si Padu, tahapan pemilu, forum diskusi, dan Kenali Hindari. Harapannya, Smart Leg dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu, agar pemilu di Indonesia menjadi lebih terbuka, inklusif, demokratis, dan berintegritas. Sehingga semua elemen masyarakat berperan penting dalam menjaga proses pemilu yang adil dan transparan. Hadirin sekalian, seperti halnya yang dikatakan oleh John Esposito, dalam sistem demokrasi, setiap orang berhak berpartisipasi, baik aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Maka dari itu, Smart Leg hadir sebagai solusi yang tepat untuk mengekskalasi transparansi penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan pemilu demokratis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.